Halo semuanya, perkenalkan saya Keisha Anggun Putri Rinela dengan NPM 250820100260 dari kelompok 5 pengantar sistem informasi. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan detail, mari kita bahas dulu secara singkat tentang apa itu sistem informasi. Sistem informasi merupakan kumpulan komponen yang saling terhubung seperti hardware, software, data, telekomunikasi, dan jaringan. Semua komponen ini bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Dalam organisasi, sistem informasi berperan penting untuk mendukung proses bisnis, membantu pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi kerja. Nah, komponen-komponen utama inilah yang akan kita bahas lebih lanjut di presentasi ini. Komponen pertama dari sistem informasi adalah hardware. Hardware merupakan perangkat fisik yang bisa kita lihat dan sentuh, dan digunakan untuk mendukung aktivitas input, pemrosesan, penyimpanan, maupun output data. Di slide ini sudah ada contoh seperti keyboard sebagai perangkat input, printer sebagai perangkat output, smartphone sebagai media akses mobile, dan komputer sebagai perangkat pemrosesan utama. Jadi, keempat contoh ini mewakili fungsi hardware yang berbeda-beda dalam sistem informasi, dan semuanya penting agar sistem bisa berjalan dengan baik. Jadi, hardware ini bisa dibilang sebagai pondasi utama yang membuat sistem informasi bisa berfungsi dengan baik. Halo semuanya, kenalin nama saya Najus Wibowo dengan nomor NPM 250820100264. Di sini saya ingin menjelaskan atau menerangkan apa itu software. Software sendiri atau perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau smartphone. Berbeda dengan hardware atau perangkat keras yang berwujud fisik, software sendiri bersifat non-fisik dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Tanpa software, perangkat keras tidak dapat berfungsi secara optimal. Jenis-jenis software dan contohnya yaitu sistem software atau perangkat lunak sistem, yaitu mengelola dan mengendalikan perangkat keras komputer. Contohnya Windows, macOS, atau Linux. Contoh lainnya adalah application software atau perangkat lunak aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. Contohnya Microsoft Word, Adobe Photoshop, ataupun Google Chrome. Jadi, software tujuannya memungkinkan pengelolaan data yang menjadi dasar sistem informasi, mendukung otomasi, efisiensi, dan pengambilan keputusan, serta operasi organisasi yang efektif. Perkenalkan, nama saya Syafa Amelia Genovia dengan NPM 25082100243. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komponen sistem informasi berupa data. Data merupakan fakta mentah yang dapat berupa angka, teks, gambar, audio, atau video yang belum memiliki arti sampai diproses. Data terdiri dari 3 jenis: data terstruktur, data tidak terstruktur, data semi terstruktur. Data terstruktur terdiri dari tabel, database, angka, dan kode. Data tidak terstruktur terdiri dari email, gambar, video, audio, dan dokumen teks bebas. Data semi terstruktur terdiri dari XML, JSON, dan log file. Peran data dalam sistem informasi yang pertama, dasar pengambilan keputusan, mendukung operasi bisnis seperti transaksi harian dan laporan. Yang ketiga, analitik dan strategi bisnis seperti big data, AI, business intelligence. Contoh data dapat berupa data nilai ujian mahasiswa diolah jadi rekap nilai akhir dan IPK, data sensor suhu ruangan diolah jadi grafik tren suhu harian, dan data stok barang gudang diolah jadi laporan persediaan mingguan. Selanjutnya ada telekomunikasi, yaitu proses pertukaran data atau informasi melalui media elektronik jarak jauh. Peran telekomunikasi yang pertama ada konvergensi teknologi berupa suara, data, dan video, nirkabel berupa Wi-Fi, 4G or 5G, dan IoT. Yang ketiga ada cloud computing, layanan online berbasis jaringan, dan yang terakhir ada keamanan jaringan berupa firewall, VPN, dan enkripsi. Peran
telekomunikasi dalam sistem informasi dapat mempercepat komunikasi dan kolaborasi, mengurangi biaya operasional, memungkinkan remote working, dan mendukung integrasi sistem globalisasi bisnis. Contoh telekomunikasi yang pertama ada telepon genggam, digunakan untuk panggilan suara, video call, dan chat. Email untuk mengirim dan menerima pesan serta dokumen digital. Internet dan media sosial berbagi informasi lewat WhatsApp, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Televisi dan radio penyebaran informasi dan hiburan secara massal melalui sinyal. Dan yang terakhir, WiFi di rumah atau kantor dapat menghubungkan perangkat ke laptop, HP, tablet ke internet. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan network atau jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Badiki Swanto dari Prodi Sistem Informasi dengan IPM 250820100241. Kita bergeser kepada definisi, yakni jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan perangkat komputasi seperti komputer, printer, dan server melalui media kabel atau nirkabel untuk komunikasi dan berbagai sumber daya lainnya. Lalu, jenis jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama ada LAN. LAN ini mencakup area yang kecil seperti di gedung dan rumah. Karakteristiknya sendiri, dia cepat dan memiliki kontrol penuh akan jaringan. Lalu lanjut kepada WAN. WAN ini biasa digunakan pada jaringan antar kota dan negara. Karakteristiknya sendiri, dia lambat dan memerlukan sewa infrastruktur internet. Lalu selanjutnya ada MAN. MAN ini biasa digunakan pada area kota atau metropolitan. Dia memiliki karakteristik yang yakni kecepatan yang tinggi dan juga jaringan yang lokal. Lalu lanjut kepada komponen utama dari jaringan. Yang pertama ada perangkat seperti komputer, server, printer, dan smartphone. Yang kedua ada media seperti kabel tembaga, kabel selat optik. Lalu juga ada nirkabel seperti WiFi, radio, dan gelombang radiomagnetik lainnya. Lalu yang ketiga ada perangkat jaringan seperti router, switch, dan modem. Lalu poin penting terakhir yakni ada peran jaringan dalam bisnis. Yang pertama, sebagai media untuk berbagai sumber daya, seperti bisa menghemat biaya perangkat dan juga datanya menjadi terpusat. Lalu, komunikasi dan kolaborasi melalui email, chat, video conference, dan juga kerja tim online. Lalu ada dalam sisi e-commerce atau bisnis digital, yakni mendukung transaksi B2C maupun B2B. Lalu yang terakhir yakni akses yang fleksibel, yakni informasi dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dan siapa saja bisa mengakses. Halo, perkenalkan nama saya Minggur Gurib dengan nomor NPM 250820100288. Saya dari kelompok 5 pengantar sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hubungan antar komponen. Ya, jadi hubungan antar komponen adalah biasanya menunjukkan pada cara berbagai bagian atau elemen dalam suatu sistem saling berinteraksi atau terhubung satu sama lain dalam konteks yang berbeda. Hubungan antara komponen bisa berdiri elektronik, bagaimana komponen seperti resistor, kapasitor, dan transistor, dan AC dihubungkan dalam rangkaian listrik. Sistem komputer hubungan antara CPU, memori, perangkat input dan output, dan perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan lunak interaksi atau modul fungsi atau kelas dalam sebuah program manajemen proyek hubungan antara bagian tim atau tugas yang saling bergantung. Hubungan antara komponen sangat penting dalam membentuk sebuah sistem yang berfungsi dengan baik. Setiap komponen memiliki peran dan fungsi spesifik. Namun keberhasilan sistem tergantung pada bagaimana komponen-komponen tersebut saling terhubung berinteraksi secara efektif. Hubungan yang baik memastikan kondisi komunikasi dan integrasi yang optimal sehingga sistem terdapat bekerja secara efisien Anda sesuai dengan tujuan yang inginkan karena itu memahaman dan perencanaan terhubung antar komponen menjadi kunci utama dalam pengembangan sistem apapun, baik itu dalam bidang teknologi, perangkat lunak maupun manajemen. Oke, baik, jadi sekarang saya akan bahas untuk mengenai
kesimpulan dari semua materi yang diterangkan oleh teman-teman saya, yaitu sistem informasi dalam ekosistem yang mengenalkan kerjasama antar hardware, software, data telekomunikasi, dan jaringan untuk menyusun informasi yang mendukung efektif dan efisiensi organisasi. Komponen-komponen ini tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi dalam menunjukkan tujuan sistem informasi. Sekian dari kami, kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih setelah menonton presentasi kami. Salam buat semua, semoga sehat selalu.